Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Berita pertama kami awali dengan Prodi Magister Pendidikan Bahasa Inggris UMN Al-Wasliyah menjalin kerjasama dengan Prodi Magister Tadris Bahasa Inggris UIN Sumatera Utara dan Kumite. Kerjasama yang dijalin yaitu dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris UMN Al-Wasliyah menandatangani nota kesepakatan dengan Program Studi Magister Tadris Bahasa Inggris UIN Sumatera Utara dan Perkumpulan Menulis dan Meneliti bagi Pendidik atau Kumite. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Salim Siregar UMN Al-Wasliyah pada 22 Desember 2021. Kerjasama yang akan dijalin yaitu dalam bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Selain itu juga untuk membantu meningkatkan mutu dari masing-masing program studi. Bidang pendidikan atau pengajaran, kemudian penelitian dan juga pengabdian, itu inti utamanya. Di dalam bentuk pertukaran mahasiswa, dosen, kemudian saling berkolaborasi dalam penelitian, dan juga yang terkait dengan peningkatan mutu atau kualitas di penelitian tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UINSU yaitu Bapak Dr. Mardianto MPD. Beliau mengatakan bahwa kerjasama ini nantinya akan berhubungan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, kita di UIN Sumatera Utara khususnya EPTK, program Magister Tadris Bahasa Inggris itu salah satu yang mau kita kerjasamakan. Kita punya pertama dari pembelajaran. Pembelajaran itu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu akan kita kembangkan. Mungkin kita kolaborasi bagaimana kurikulum, e-learning, tentang strategi pembelajaran, bagaimana menghadirkan dosen. Yang kedua, mungkin kita akan joint riset. Riset hari ini permasalahan masyarakat itu tidak bisa diselesaikan oleh satu prodi, tidak bisa diselesaikan oleh satu disiplin ilmu. UIN sendiri mengusung transdisiplin dan wahdatul ulum. Mungkin ini bisa kita tularkan, kita kolaborasi dengan UMN. Dan yang ketiga, kita salah satunya adalah Tridharma Perguruan Tinggi itu pengabdian. Kita mungkin bisa saja nanti menjalin kerjasama bagaimana mengabdikan keilmuan di satuan pendidikan, umpamanya MGMP, guru bahasa Inggris di Sanawiyah Aliyah. Dan kami di UIN Sumatera Utara itu salah satu yang kami kembangkan. UMN Al-Wasliyah memilih bekerja sama dengan UIN Sumatera Utara karena sebelumnya telah terjalin komunikasi di antara kedua belah pihak. Selain itu juga, kedua perguruan tinggi ini memiliki kesamaan yaitu berbasis agama Islam. Pertama, sudah ada komunikasi sebelumnya ya. Sebelum ada MOU ini, jadi perlu tindak lanjut yang pertama. Yang kedua, UMN berbasis Islam ya. Dan kita sama ketahui bahwa UIN juga seperti itu. Dan kita juga dapat informasi dari UIN bahwa mereka juga berupaya untuk berkolaborasi dengan universitas di sekitarnya, termasuk kita begitu. Sedangkan kerjasama yang nantinya akan dijalin antara Prodi Magister Pendidikan Bahasa Inggris UMN Al-Wasliyah dengan Perkumpulan Menulis dan Meneliti bagi Pendidik atau Kumite, yaitu pendampingan penulisan artikel bagi dosen dan mahasiswa pasca sarjana. Kumite awalnya dibentuk untuk membantu dosen dan mahasiswa S2 juga S3 yang kesulitan untuk menulis artikel agar bisa lolos di jurnal yang bereputasi. Tujuan awalnya itu berbagi pengalaman sebenarnya antara dosen-dosen dan juga mahasiswa untuk mahasiswa S2 S3 khususnya ya. Untuk ini dalam penulisan artikel, yang mana kalau penulisan artikel itu kan banyak dosen-dosen yang mengalami kesulitan gitu ya, bagaimana menuliskan artikel untuk tembus atau lolos di jurnal-jurnal yang jurnal-jurnal yang bereputasi ya, contohnya jurnal yang bereputasi Scopus internasional gitu. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi, Rizky Nugraha, UMN Channel mengabarkan.
Selanjutnya yaitu UIN Sumatera Utara melakukan penandatanganan dengan UMN Al-Wasliyah dan beberapa universitas lainnya. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan pendidikan dan pengajaran. Kerjasama ini diikuti 6 universitas yang dilaksanakan di kampus UIN Sumatera Utara. Selain dengan UMN Al-Wasliyah, UIN Sumatera Utara juga menjalin kerjasama dengan 4 universitas lainnya, yaitu Universitas Al-Wasliyah, STM Al-Islahiyah Binjai, STAI Jamiatul Mahmudiyah, dan Universitas Budi Dharma, dengan dihadiri oleh para petinggi dari universitas atau sekolah tinggi tersebut dan dihadiri Ketua PB Al-Wasliyah yang turut hadir menjadi saksi dari kerjasama ini. Kerjasama ini dilakukan atas dasar untuk menghadapi transformasi yang luar biasa dari kehidupan, di mana perguruan tinggi tidak dapat menghadapi sendirian. Maka dari itu, 6 universitas ini melakukan kerjasama untuk menghadapi itu semua. Kerjasama ini juga akan melaksanakan hal spesifik seperti penerbitan dan pengembangan masyarakat, dan diharapkan dapat memberikan pembangunan masyarakat bermartabat. Rektor UINSU mengatakan Al-Wasliyah salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Maka dari itu kami ingin menjalin kerjasama dengan UMN Al-Wasliyah dan Universitas Al-Wasliyah. UMN Al-Wasliyah secara konsepsional sebenarnya adalah universitas yang mengembangkan ilmu pengetahuan tapi berbasis keislaman ya. UIN Sumatera Utara sendiri sedang mengembangkan integrasi ilmu pengetahuan, integration of knowledge yang secara teknis kita sebut dengan wahdatul ulum. Oleh karenanya kita berharap bagaimana pengembangan ilmu yang integratif ini bisa dilakukan bukan hanya oleh UIN saja tetapi juga dilakukan oleh antara lain misalnya Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Mengapa? Karena itu sejalan dengan visi kehidupan dan pengembangan Al-Wasliyah sebagai organisasi yang besar di Indonesia. Oleh karenanya UIN Sumatera Utara siap untuk bekerja sama dalam rangka khususnya pengembangan integration of knowledge atau integrasi ilmu pengetahuan. Wakil Rektor 1 UMN Al-Wasliyah yang turut hadir menandatangani kerjasama menggantikan Rektor UMN Al-Wasliyah mengatakan UMN Al-Wasliyah membutuhkan banyak kerjasama dengan perguruan tinggi, termasuk 5 universitas tadi dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baik, yang pertama kan tentu kita membutuhkan kerjasama kepada semua pihak, ya termasuk dengan UINSU dan 5 perguruan tinggi yang lain tadi yang baru ditandatangani oleh Pak Rektor kita dan Pak Rektor yang lainnya dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai Permen Ristek nomor 3 2000 bahwa kita membutuhkan kolaborasi. Jadi sekarang sudah zamannya tidak kita sendiri-sendiri, tapi kita bersama untuk maju. Saya kira itu yang poin penting. Lalu apa yang dikerjasamakan? Ya pada umumnya tentu tridharma perguruan tinggi, ada pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi harapan kita nanti ada pengabdian masyarakat bersama, penelitian bersama, publikasi kolaborasi, lalu ada tukar-menukar dosen, lalu tukar-menukar mahasiswa. Jadi mungkin ada beberapa mata kuliah mahasiswa kita bisa belajar di sini dan mahasiswa UIN pun bisa belajar di tempat kita sesuai dengan napas Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ketua PB Al-Wasliyah yang turut hadir juga mengucapkan selamat kepada UMN Al-Wasliyah dan Universitas Al-Wasliyah atas terlaksana kesepakatan bersama atau MOU kepada UIN Sumatera Utara. Ya, alhamdulillah hari ini saya bergembira beserta Pak Sekjen bisa menghadiri kesepakatan kerjasama atau MOU antara Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Universitas Al-Wasliyah dengan UIN Sumatera Utara. Saat ini memang kerjasama itu sangat diperlukan, bukan sebagai hubungan administratif saja, tapi memang saat ini diperlukan kolaborasi, kerjasama, kemitraan. Apalagi UIN kan adalah salah satu universitas negeri yang punya kualitas yang baik, khususnya di Sumatera Utara. Karena itu tentunya MOU ini harus ditindaklanjuti, tidak hanya sekedar dicatat, tapi harus diimplementasikan
dalam bentuk-bentuk program peningkatan sumber daya manusia, program pengembangan Tridharma perguruan tinggi itu yang paling penting. Dari UIN Sumatera Utara Medan, tim UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Ingat, untuk tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan melakukan vaksin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.